Mas kemana dari kemarin kok belum pulang-pulang? Nggak tahu istrinya di rumah bingung kayak gini. Mas, ini kamu Mas? Iya. Kamu udah pulang? Sudah. Kenapa? Kok kamu dari kemarin nggak pulang sih Mas? Kamu kemana aja? Kamu ini cerewet kamu ini, Del. Mau pulang apa enggak itu terserah saya. Mas untung saya ini mau balik ke rumah. Kalau enggak, kamu mampus sendirian di rumah nanti. Tunggu Mas. Apa lagi sih? Kok kamu pulangnya jalan kaki Mas? Motornya kemana? Kok nggak ada suara motornya Mas? Sini. Kamu ini cerewet kamu ini. Saya mau terbang, mau berangkang, mau mabur, itu terserah saya. Emangnya kenapa, ha? Pasti motornya kamu jual kan Mas? Ya kan Mas, kamu ngomong. Del, motor itu dipinjam Syukur. Kamu gak usah takut. Nanti juga dikembaliin sama Syukur. Kamu gak usah khawatir kamu. Kamu juga terlalu ikut campur urusan suami kamu. Psikotisan kamu. Kok aku nggak yakin ya kalau motornya dipinjem Syukur. Walaupun dipinjem, Mas Mujal pulangnya pasti dianterin. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus ke rumah Syukur sekarang. Kebetulan Dela malah pergi, pas banget cari duit. Perhiasan kan. Nah ya. Aduh, di mana dia naruh uang nih? Lumayan ini kalau dijual pasti. Tuh, dapat motor baru lagi. Tidak mungkin Mus buru-buru ambil ini motor. Mas Syukur? Loh, Dela, wani matleng saya kaget, Del. Ada apa, Del ya? Saya mau nanyain sesuatu. Mas Syukur pinjem motor mau dibawa kemana ya Mas? Kamu, Del. Saya pinjem motor, Del. Kamu pernah dengar nggak yang namanya Untung Syukur Suropati pinjem motor? Belum pernah kan? Makanya punya mata itu dicelekin. Loh Mas, ini kan motor saya. Saya yang beli waktu saya masih sehat. Saya nggak mau tahu, karena motor ini sekarang itu ada di tangan saya dan saya nggak ada sama suami kamu. Tapi ya nggak bisa gitu dong Mas. Kalau kamu mau ambil motor ini, ya nggak masalah. Yang penting duit saya balikin. Loh Mas, ini tuh motor saya. Mas Mus tuh nggak ada hak buat gadein motor ini. Udahlah, kalian berdua itu nggak usah acting di depan saya. Paling-paling juga kalian berdua sekongkol. Yang satu melas, yang satu jengkelin. Udahlah, kamu pergi aja lah. Loh, nggak bisa gitu dong Mas. Ini motor saya Mas. Ini udah saya bayarin 2 juta bawa sini. Kalau nggak, tapi ini motor saya Mas. Jangan dibawa.
cantik juga. Bener feelingku, motor digadein sama si Mus. Oh iya Mas. Oh, untuk hari ini sementara tukang masih saya liburkan semua Mas. Nah, ya pokoknya tinggal nunggu kiriman pelapon dari sampean. Kalau memang udah dikirim ya besok mungkin tukang-tukang langsung bisa kerja lagi. Mas, mungkin kalau pelapon granit segera dikirim udah bisa dikerjain ya, soalnya cepet-cepet mau tak tempatin juga sih Mas rumahnya Mas. Mas, untuk besok kalau bisa segera dikirim Mas ya. Nanti untuk uangnya bisa saya transfer langsung. Mas, terima kasih Mas. Loh, Assalamualaikum. salam Del. Kok kamu sampai sini? Iya Mas. Mas. Duduk. Kok kamu sampai sini, Del? Lah, terus suami kamu mana? Mas Mus di rumah Mas. Kamu kan nggak bisa lihat, Del. Kalau tadi di jalan ada apa-apa gimana? Harusnya kamu minta tolong sama suami kamu, suruh nganterin kalau kamu ingin ke sini. Iya Mas, aku tahu. Ini ada yang mau aku omongin Mas. Ini masalah Mas Mus Mas. Motor hasil jeripayah aku digadein sama dia Mas. Apa, Del? Digadein? Iya Mas, digadein ke Syukur. Mus itu mikir nggak loh? Kamu sampai buta kayak gini itu gara-gara Mus. Kamu kerja banting tulang, kamu kecelakaan. Kok bisa-bisanya? Sekarang aku harus gimana Mas? Aku udah nggak kuat. Del, dulu kakak kamu ini pernah ngomong sama kamu nggak usah berhubungan sama si Mus. Kamu ngeyel katanya Mus itu anak baik-baik, nggak mungkin dia seperti itu. Bukti nyatanya loh Del, selama kamu nikah sama si Mus, selama kamu masih sehat dulu, belum buta seperti ini, apa pernah Mus itu cari nafkah untuk kamu Del? Nggak pernah kan? Kakak itu kasihan sama kamu Del. Kalau sudah seperti ini, apa kamu masih mau bertahan terus sama si Mus? Kamu sudah buta seperti ini, Del. Mana pernah Mus berusaha untuk mengobatkan kamu? Kamu ke dokter, pasti kakak kamu ini, Del, yang biayai. Tapi kakak itu nggak pernah, Del, mengungkit-ungkit karena kamu itu adik saya. Cuman kok ya Mus seperti itu, Del. Kalau seperti ini aku nggak terima, Del. Malah kamu dipermainkan seperti ini. Iya Mas. Sekarang tolong omongin Mas Mus. Kalau bisa motor diambil Mas. Udah Del, masalah motor kamu nggak usah pikirin. Biarin, hilang ya biar hilang. Sekarang itu ada diri kamu Del. Kamu apakah masih mau bertahan sama si Mus? Apa kamu masih tetap bertahan seperti ini terus? Kamu sudah sakit, tambah sakit hati kamu Del. Sebenarnya Dela juga udah nggak kuat Mas. Tapi Dela harus gimana lagi? Udah Del, untuk terakhir kalinya aku mau ngomong sama Mus. Kalau memang dia masih bisa diomongin, oke lah, kamu pertahankan karena saya tidak ingin punya keluarga itu berpecah Del. Tapi kalau Mus sudah nggak bisa diomongin, apa boleh buat Del? Kakak masih sanggup kalau untuk ngurusin kamu. Udah Del, yuk kamu ikut kakak anterin pulang. Yuk.
Sini, Del. Kamu kok bisa-bisanya loh, Mus? Istri kamu udah kesana kesini, kamu nggak anterin? Enggak, Mas. Tadi Dela itu mau saya anterin, tapi katanya Dela itu pengen belajar jalan sendiri, biar tahu jalan. Kalau belajar jalan itu di rumah, Mus, di lingkungan rumah. Nggak mungkin sampai sana-sana, Mus. Udahlah, itu lupakan. Sekarang kamu jujur sama saya, Mus. Motornya Dela kamu dimanain? Kamu itu nggak beli, Mus. Kamu tinggal pakai, rumah kamu tinggal nempatin. Jangan seenaknya sendiri kamu, Mus. Mentang-mentang Dela nggak bisa lihat, Mus. Kamu seenaknya sama Dela sama saya, Mus. Kamu itu jangan suuzon, Thomas. Motor itu dipinjam Syukur. Nggak usah suuzon. Dela itu sudah sampai tempatnya Syukur. Dia bilang motor digadein sama kamu. Maksudnya apa, Mus? Kurang apa kamu hidup di sini? Kamu nggak pernah ngurusin Dela. Dela sakit juga, kamu nggak pernah merobatin. Dia seperti ini juga gara-gara kamu, Mus. Kamu nggak bisa cari duit. Dela yang banting tulang ke sana ke sini. Dia kecelakaan juga ngidupin kamu, Mus. Udah, Mas. Dela juga udah nggak kuat. Mendingan Dela pisah aja, Mas. Apa, Del? Kamu pisah sama saya? Kamu yakin bisa hidup tanpa saya? Hei, Mus, dengar kamu ya. Dela juga masih punya kakak. Saya masih sanggup kalau ngurusin Dela. Mikir nggak kamu? Kamu di sini cuma numpang, Mus. Dengar kan apa yang dikatakan Dela? Oke, fine. Saya nggak yakin juga kalau kamu bisa hidup sendiri. Nggak masalah kalau kamu memang mau cerai sama saya. Nggak masalah, saya siap. Aku juga sudah males punya istri buta. Nggak ada gunanya. Coh. Sana makan itu istri buta. Udah aman. Udah, Del. Kamu harus ikhlas. Kamu harus kuat menghadapi cobaan ini, Del. Kamu harus terima juga keputusan kamu itu, Del. Kamu jangan berpikiran yang enggak, Del. Dengan kondisimu yang buta seperti ini, kamu pasti akan menemui kebahagiaan juga, Del. Tanpa adanya Mus. Dan kakak juga berjanji, Del. Kakak akan berusaha mengobatkan kamu sampai sembuh, Del. Biar kamu bisa benar-benar melihat, Del. Terima kasih ya, Mas. Makasih. Dela selalu ngerepotin, Mas. Enggak, Del. Kamu gak ngerepotin, udah. Kebahagiaan kamu juga kebaikan kakak, Del. Kakak ikhlas, Del. Brengsek. Ini mau cari uang di mana lagi nih? Uang nggak ada, mana emas ketinggalan. Pusing nih. Duh, pas banget ini ada motor. Biar bisa buat tambahan nih. Bisa buat tambahan hidup ini. Maling! Maling, maling! Maling, maling! Weh! Mampus kamu! Mampus kamu! Mampus kamu! Mampus kamu. Makanya jangan maling di sini.